Hai semuanya, selamat datang di segmen analisa. Ada banyak hal dalam kasus Subang ini yang masih kita nantikan klarifikasinya dari Polda Jawa Barat. Salah satunya adalah mengenai darah yang berada di loteng lokasi TKP. Mengenai noda merah ini sebenarnya sudah kita bahas beberapa waktu lalu. Misalnya kalau aku cek sendiri di Google namaku yang mengenai Anjas Asmara kasus Subang gitu. Ada sejumlah media massa juga yang sudah menyadur. Misalnya di sini ini kan ditulisnya oleh media ini tahun 2022 tanggal 26 Februari. Ini adalah info terbaru kasus Subang, pelaku pembunuh ibu dan anak bersembunyi di loteng, ada bercak darah di atap. Sebuah pertanyaan. Dan memang faktanya adalah kita sudah mengetahui memang betul ada noda merah di atap tersebut. Saat itu dugaannya apakah jangan-jangan para pelaku ini bersembunyi di sana dan kemudian dia terluka. Saat itu kita bahasnya adalah ya gampang tinggal dicek aja itu darahnya siapa. Dan sekarang kan sudah ketahuan bahwa darah tersebut dugaan sangat kuat adalah milik dari salah satu korban atau bahkan keduanya, Bu Tuti ataupun juga Amel. Lantas hubungannya apa dengan keterangan Danu yang berhubungan dengan prarekonstruksi beberapa kali yang telah dilakukan Polda Jawa Barat? Kita tidak bisa melihat secara langsung prarekonstruksi yang terjadi di dalam rumah tersebut, tapi kita bisa melihat dari luar. Tetapi dari sejumlah sumber di media massa yang sudah memberitakan bahwa Danu ini mengklaim bahwa sebenarnya golok tersebut itu disembunyikan oleh salah satu pelaku di atap dari rumah TKP. Artinya ini saling berkesesuaian ya dengan hal-hal petunjuk dari kasus ini. Dan ternyata kalau memang betul seandainya darah tersebut adalah milik salah satu korban, kita kan kalau belum ada keterangan dari Polda Jawa Barat, penyidik tepatnya, kita sebutnya adalah dugaan. Dan ini akan menjadi bahan nanti dalam persidangan. Ya, makanya kan kalau dari kuasa hukumnya Yosep, Arigi, Abi, dan juga Mimin yang selalu fokus mengatakan bahwa kliennya adalah yang benar, merasa difitnah, keterangan Danu itu tidak ada kesesuaian dengan alat bukti lainnya, ini salah satu contoh untuk membantahnya. Misalnya kalau Danu mengatakan di malam kejadian tersebut, saya melihat ada salah satu pelaku itu menyembunyikan senjata golok itu di atap. Kemudian pas ada temuan di lokasi TKP, ternyata benar ada tuh darahnya di loteng. Itu berita sudah lama sekali. Kemudian dicek lagi, dibawa ke Puslapfor, noda merah tersebut miliknya siapa? Apakah milik pelaku ataukah milik dari korban? Dan ternyata ini adalah milik korban. Dan ini apakah bisa dikatakan keterangan Dan itu benar atau enggak? Yes, ini adalah bagian dari alat bukti yang saling menguatkan dari keterangan Danu. Makanya kalau aku lihat dari keterangan terakhir, pada saat prarekonstruksi yang ketiga di semingguan yang lalu, dari penyidik ya, di reskrimumnya mengatakan keterangan Danu semakin kesini semakin banyak berkesesuaian. Makanya itu yang membuat Polda Jawa Barat percaya diri dan juga optimis bahwa kasus ini sudah siap untuk dipersidangkan. Tentunya kan harus diserahkan dulu berkasnya ke kejaksaan. Ya walaupun kita lihat juga narasi dari kuasa hukum para tersangka lainnya yang lawannya Danu selalu mengatakan bahwa Danu itu tidak ada alat bukti yang menguatkan. Well, nanti kita akan lihat lebih lanjut seperti apa. Kemudian juga tanggal 19, ini adalah tanggal satu hari setelah terjadinya pembunuhan, dan dugaannya sangat kuat bahwa senjata tersebut itu mungkin kelupaan ya, tidak diambil sama pelaku, cuma disimpan di sana. Ya wajar sih, namanya kejahatan tidak ada yang sempurna. Jadi kalau seandainya para pelaku itu kan dugaannya benar-benar lagi kelabakan, ada banyak hal yang tidak sesuai dengan rencana. Misalnya juga dari kendaraan Alphard ya, rencananya kan mereka akan dugaannya adalah membuang Bu Tuti dan juga Amel, tetapi karena sudah kesiangan mungkin, ataupun juga pelaku panik karena kepergok sama sejumlah saksi di sana. Misalnya adalah saksi yang paling fundamental menurut aku adalah supir angkutan yang berpapasan langsung, bahkan menghalangi, bahkan juga supir angkut tersebut sempat ngomelin supir Alphard tersebut. Kayaknya itu yang ngebuat jiper sih. Nah juga sama, golok tersebut dugaannya adalah tertinggal di atap tersebut dan kelupaan. Lantas kalau sudah tanggal 18 pagi itu kan ada pengakuannya Yosep ya, versinya dia sebelum menjadi tersangka. Katanya dia akan datang ke TKP jam 7.15 waktu Indonesia Barat,
tanggal 18 Agustus. Nah, kemudian juga kita ketahui setelah itu kan sudah pagi itu sudah mulai ramai ya, banyak sampai ada penyidik kurang lebih itu sampai malam. Bahkan sampai malamnya ini ada sekitar jam setengah 10-an atau menjelang jam 10 malam di tanggal 18 Agustus tersebut, itu kan ada peristiwa di mana Danu diminta masuk ke mobil Alphard karena suruh nemenin mau diamankan mobil Alphardnya antara di Polsek ataupun juga di Polres. Itu kan fakta yang sudah kita ketahui. Dan apakah senjata tersebut ketinggalan di atap tersebut, karena kan ini juga salah satu hal yang cukup unik, karena ya nggak mungkin dong Anjas, mungkin penyidik sudah langsung tahu hari itu juga, ya nggak tahu juga karena anjing pelacak pun diturunkan tidak di hari itu juga. Nah, kemudian ada yang menduga bahwa apa jangan-jangan ada sebagian orang, ini adalah oknum dan juga warga sipil yang masuk ke lokasi TKP kan di tanggal 19 Agustus tuh, kalau dari penyidik keterangan resminya ada 5 orang ya. Interpretasinya 3 adalah dari anggota polisi sampai ke Banpol, dan 2 ini adalah warga sipil. Kalau dari tanggal 19 Agustus, sehari setelah kejadian ada orang masuk ke situ, dugaannya apakah mereka bertugas untuk melakukan penutupan, menghilangkan barang bukti seperti dugaan dari Polda Jawa Barat, tim penyidiknya, mungkin ada yang mengambil golok tersebut. Tapi sebenarnya kan golok tersebut apakah masih penting, Anjas? Sebenarnya sudah nggak terlalu fundamental ya. Kan kalau kita lihat narasi dari kuasa hukumnya tersangka Yosep, Arigi, Mimin, dan juga Abi selalu mengatakan bahwa golok itu adalah bagian yang paling penting. Jangan dong kita katanya mencari tersangka dulu, baru menentukan alat-alat buktinya. Kesannya adalah seperti itu. Karena kan ini sedang dicari kebenaran. Selama ini menurut kuasa hukumnya Yosep ya, Roman Hidayat mengatakan bahwa kita lihat di TKP itu banyak yang dicek ulang. Ini kan menunjukkan bahwa tersangkanya sudah ada, baru dicari kebenarannya atau alat buktinya. Aku sih tidak setuju untuk bagian ini. Menurut aku kasus ini sudah lama sekali justru dengan penetapan tersangka itu, karena memang seharusnya penetapan tersangka itu sudah mungkin beberapa bulan setelah kejadian. Sebenarnya 2 tahun lebih itu sudah terlalu terlambat sebenarnya teman-teman. Kalau dibilang belum ada alat bukti yang kuat ya enggak. Ini salah satunya adalah mengenai noda merah yang diduga kuat itu adalah miliknya Ibu Tuti atau Amel, dan itu berada di atap, dan ternyata itu sesuai dengan keterangan Danu yang mengatakan bahwa ada golok yang ditaruh di atas. Itu kan salah satu petunjuk yang saling menguatkan, karena kan dalam dunia hukum itu ada 5 alat bukti ya. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa atau tersangka, petunjuk, dan juga surat. Jadi ada 2 alat bukti itu dikategorikan fakta dalam dunia hukum. Ya kita wajar, namanya juga kuasa hukum pasti akan membela kliennya. Sama juga kok dengan kuasa hukumnya Danu, yang pasti walaupun Danu sudah mengakui perbuatannya, tetapi juga sedang diusahakan proses untuk justice kolaborator. Terus beberapa teman-teman mengatakan komentarnya gini, Anjas, kenapa kamu selalu menyerang Danu? Aku tidak pernah menyerang Danu secara individu ataupun juga tersangka lainnya. Yang aku bahas adalah isu-isu apa yang menyelimuti mereka. Kalau dibilang aku menyerang Danu, ya tidak. Karena kan aku membahas mengenai bahwa Danu ini ya memang adalah terduga sangat kuat, tidak hanya sebagai orang yang membantu, tetapi adalah dugaannya sebagai eksekutor, bahkan juga ikut merencanakan. Ya alasannya adalah karena dia juga berada di TKP Pecel Lele, di mana itu adalah bagian pada saat Yosep memberikan arahan apa yang harus dilakukan Danu. Walaupun ini juga mungkin akan interpretasinya berbeda-beda, terutama kalau ini interpretasi dari kuasa hukumnya. Tentunya ini semua akan kita ketahui nanti pada saat di persidangan, teman-teman. Kemudian juga siapa yang mengambil kalau seandainya di tanggal 19 Agustus tersebut ada yang masuk ke TKP. Sebenarnya tanggal 19 Agustus tersebut kita sudah tahu siapa aja yang masuk ke TKP. Yang sudah tersebar itu masih ingat adalah Banpol ya. Namanya Banpol siapa ya? Banpol Uci kan ya. Banpol Uci ini adalah yang masuk ke TKP, kemudian dia bertemu dengan Danu. Nah, Danu kan yang bercerita bahwa saat itu katanya dia memang ditugasi oleh Yoris untuk mengawasi TKP, katanya biar tidak ada barang-barang yang hilang, takutnya ada orang yang mencuri dan sebagainya. Ya cukup masuk akal sebenarnya, cuman bagi sebagian orang menilainya
ini orang tuanya, ibunya, adiknya meninggal, tapi kok Yoris masih memikirkan mengenai harta benda, yaitu mungkin karakteristik orang berbeda-beda, karena kita nggak tahu kondisinya seperti apa saat itu. Kembali mengenai terduga orang-orang yang masuk ke TKP tanggal 19 Agustus tersebut, karena dugaannya mungkin dia ini mengamankan goloknya. Karena kan kalau tanggal 18 Agustus, itu kan selesainya, tim olah TKP semuanya itu sampai malam sekali kan baru selesai. Tapi kan ada kemungkinan, siapa tahu aja pelakunya balik lagi ke lokasi TKP setelah para penyidik itu selesai mengerjakan kewajibannya saat itu. Karena kan tidak ada keterangan yang menjaga TKP itu siapa. Apalagi di era-era itu adalah era-era kegelapan. Dugaannya ada obstruction of justice, bahkan ada satu perwira disebut, plus juga dengan 2 oknum polisi, sampai ke Banpol pun juga anggota polisi lainnya, yang dari level Polres, Polsek sampai Polres, itu juga ada di sana. Terus kalau memang golok itu diambil seandainya oleh seseorang yang dugaannya terlibat, ini siapa? Apakah Danu? Apakah Banpolnya? Atau ada yang lain lagi? Tapi kan kalau dicek-cek ya, tanggal 19, tanggal 20, yang masuk ke TKP selain terduga dari anggota oknum kepolisian yang masuk ke sana, tapi juga ada beberapa warga sipil. Nama-namanya ya masih ingat dong, dengan Mulyana yang merupakan adik dari Yosep tersangka. Ada juga Yoris pun sebenarnya masuk ke sana. Kita nggak ngebahas yang masalah oknum ya. Terus juga ada beberapa oknum juga masuk ke sana. Apakah mereka mengatakan kan masuk ke lokasi TKP itu alasannya untuk mengambil paketnya Amel. Karena Amel sebelum meninggal dunia, dia sempat order online dan mau diamankan paketnya. Kedua, alasannya mau mengambil kucing. Kucingnya dicari-cari katanya, takut nanti kelaparan mati gitu. Oke, berikutnya mau mengambil papan golf, ini kayak mini golf gitu, yang terdapat di lokasi. Itu aneh juga sih sebenarnya, kenapa barang-barang kayak mini golf itu, papan golf itu harus diambil. Kalau paket juga sebenarnya jangan diambil juga, takutnya ada sesuatu hal tertinggal di sana, kan harusnya bisa menjadi petunjuk juga. Itu kenapa juga menjadi alibi. Ya walaupun kita tahu ya, Mulyana pun juga mengatakan di wawancara sejumlah YouTube channel bahwa saya itu masuk ke TKP itu ada petugas juga kok, jadi saya tuh nggak ngapa-ngapain. Yosep sih ngakunya dia nggak masuk ke TKP di tanggal 19 atau 20 saat itu, tapi ada bukti yang menunjukkan Yosep itu masuk lewat pintu belakang, di area belakang-belakang juga ada. Jadi kalau kita hanya rely pada keterangan saksi dan juga kata-kata, memang betul urutan dalam alat bukti yang aku sebutkan tadi, keterangan saksi itu adalah yang pertama kan ya, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga surat. Tapi walaupun mentang-mentang urutan pertamanya adalah keterangan saksi, tapi kan bukan berarti itu sudah menjustifikasi bahwa itu adalah yang paling kuat, yang paling sahih. Tidak semua itu tergantung dari kontennya apa yang disampaikan. Jadi nggak hanya bisa melihat dari jenis alat buktinya apa. Karena kan dalam dunia hukum juga fakta dan logika itu kadang ya tidak masuk akal. Maksudnya gimana sih fakta dan logika tidak masuk akal? Misalnya kayak kasus berhubungan dengan motif ya. Kita kan dulu melihat ada kasus misalnya kayak di Lampung dulu. Ada pembunuhan seorang perempuan ya, tapi ternyata faktanya diketahui yang membunuh ini adalah seorang anak kecil karena dia hanya uang kecil, ribut hanya masalah uang kecil, hanya 10 atau beberapa puluh ribu rupiah. Secara logika nggak mungkin dong, masa sih anak kecil begitu melakukannya ke perempuan setengah baya seperti itu. Tapi itu adalah fakta. Yang sama juga dengan kasus ini. Kalau semuanya ini bukan tentang logika tapi tentang fakta, untuk mencari kebenaran apa yang sebenarnya terjadi, tanpa bermaksud untuk tidak mengikuti undang-undang bahwa alat bukti yang pertama yang paling sahih adalah keterangan saksi. Kita lihat juga dari kasus ini kan saksi yang diperiksa sudah banyak, tapi saksi tersebut juga karena waktunya sudah cukup lama, sudah 2 tahun lebih, artinya potensi terjadinya disrupsi lah ya, mungkin lupa atau mungkin juga ada tekanan-tekanan baik secara langsung, tekanan mungkin oknum tertentu, atau tekanan juga karena faktor nggak enakan di budaya timur Indonesia. Ini kan juga bisa menjadi salah satu hal
yang mengurangi kualitas ataupun kebenaran dari seorang saksi tersebut. Itu adalah pembahasan pertama mengenai Danu yang secara kesimpulannya bisa aku katakan bahwa satu lagi ya, bahwa keterangan Danu ini ternyata juga berkesesuaian dengan alat bukti yang lainnya. Misalnya adalah dengan temuan noda merah di loteng yang dugaannya adalah milik salah satu korban. Dan ini menjadi salah satu petunjuk bahwa betul Danu berada di lokasi kejadian saat itu. Dan apa yang dikatakan Danu, aku setuju dengan keterangan dari Direskrimum Polda Jawa Barat, sudah banyak yang berkesesuaian. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok asliku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.